Itu yang namanya disebut sebagai orang yang open minded, pikiran terbuka, bisa menerima semua pendapat. Apaan? Bullshit kan? Omong kosong. Atau lebih mudahnya bacot, tau nggak bacot? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kawan-kawan semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini kita tahu ada berita viral tentang santri yang lagi ngantri mau divaksin. Terus mereka diputarkan lagu, diputarkan musik, dan mereka nutup telinga mereka semua. Pada nutup telinga gini karena diputerin musik gitu. Terus ini jadi apa ya? Jadi bukan hanya sekedar viral, tapi juga dikomentarin orang-orang gitu kan. Banyak yang berkomentar gitu. Ya, dan salah satunya atau salah banyaknya di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa berkomentar, nggak tahu, anti banget kayak dengan Islam gitu. Kayak Denny Siregar dan kawan-kawan gitu kan. Kayaknya anti banget sesuatu dengan apa gitu. Ada aja yang harus dibawa mengarah ke positif gitu. Dan orang-orang yang ngaku open minded, yang ngaku dia tuh pikirannya terbuka, bisa nerima semua ini itu, tapi ternyata dengan hal kayak gini doang mereka nyinyir gitu. Kita ngelihat gitu. Terus dibilang mereka ini diajarkan ajaran yang salah dari kecil. Kan waduh, kacau nih. Orang hanya sekedar karena dia ini santri-santri, mereka orang yang hafal Quran, terus nutup telinganya karena dia diputarkan musik, terus dianggap mereka diajarkan ajaran yang salah. Dan yang berkomentar adalah orang yang belum tentu ngerti dengan Islam. Ini yang susahnya. Kadang-kadang kita ini di Indonesia susah. Semua orang boleh berkomentar seakan-akan dia adalah ahli. Yang berkomentar aja saya nggak yakin sih, bisa nggak sih dia baca Al-Quran dengan baik dan benar gitu. Ngerti nggak sih dia dengan agama Islam gitu. Saya nggak yakin juga gitu. Ya kalau dia mau komentar ya minimal bisa ngerti baca Al-Quran lah dengan baik dan benar. Dulu juga kita masih ingat Ade Armando pernah komentar protes soal masalah Hafiz Quran dapat jalur undangan untuk masuk kampus, dapat beasiswa gitu. Seakan-akan dia anggap orang yang menghafal Quran itu mudah gitu. Jadi wah itu mudah, nggak ada istimewa-istimewanya gitu. Nih orang-orang kayak gini nih, saya nggak ngerti gimana jalan pikirnya. Emang salah ada orang yang menganggap bahwa musik itu haram. Mungkin santri-santrinya menganggap atau yang diajarkan mereka itu musik itu haram. Apakah ini ajaran yang salah? Ya enggak. Kalau ini ajaran yang salah, waduh, berarti Anda sedang menyalahkan ulama-ulama yang mengatakan musik itu haram. Dan nggak sedikit yang menyatakan musik itu haram. Kalau mereka diajarkan itu di pesantrennya, apakah mereka diajaran ajaran yang salah? Ya enggak. Karena begitu banyak sekali ulama-ulama yang mengajarkan, yang memberitahu bahwa musik itu haram, yang berpendapat bahwa musik itu haram. Itu satu. Jadi ketika mereka diajarkan, apakah itu ajaran salah? Ya enggak. Katanya aku pikirannya kebuka, pikirannya terbuka. Kan kelihatan sebenarnya dia itu menyatakan pikiran terbuka itu hanya dengan sesuatu yang ya pikiran-pikiran dari barat, pikiran-pikiran liberal, pikiran-pikiran yang merusak agama. Itu kami open minded, kami terima. Tapi ketika ajaran agama kayak gini dianggap ajaran yang salah, wah kacau kan. Bayangin kalau mereka memang dasarnya diberitahu musik itu haram, ya sah-sah saja kan. Memang itu ada ajarannya di dalam Islam. Dan banyak ulama menyatakan musik itu haram. Kalau misalnya kita menyatakan musik itu tidak haram, ya oke lah. Kita mengikuti itu oke lah. Dan perlu diketahui musik tidak haram bagi pendapat ulama itu dengan catatan kan. Bukan semua musik itu boleh. Kalau musiknya dengan syair-syairnya adalah penuh dengan kemaksiatan, syair-syairnya membawa orang supaya berpikiran, berfantasi yang buruk-buruk, apakah itu juga dinyatakan musik itu halal? Kan enggak. Ada catatan-catatan. Yang ini dengan syairnya syair yang baik. Syairnya tidak membuat kita menjadi terlena.
Syairnya tidak membuat kita akhirnya berfantasi yang buruk. Syairnya tidak membuat kita berkata-kata kotor, berkata-kata kasar. Ada catatan-catatan. Bukan semua musik, semua lagu itu halal. Bukan kayak gitu konsepnya. Nah, ini yang penting. Dan mereka santri kalau diajarkan seperti itu, ya nggak salah. Dan bagi saya, yang pernah menghafal Quran, ada hafalan, merasakan sekali. Bagi mereka yang pernah menghafalkan Quran, pasti tahu gimana efeknya ketika kita mendengarkan lagu-lagu. Memang dasarnya Al-Quran itu tidak akan pernah bercampur dengan lagu-lagu seperti itu. Itu masalahnya. Jadi kalau mereka menutup telinganya, ya wajar. Mereka khawatir hafalan mereka kacau. Mereka khawatir selama ini perjuangan mereka untuk menghafalkan Al-Quran kacau dengan satu waktu seperti itu. Ya wajar saja kan. Jadi jangan dianggap aneh-aneh kan. Waduh, orang-orang yang selama ini mengaku open-minded, orang-orang yang selama ini mengaku menganut prinsip kebebasan, ternyata kita akan senantiasa terlihat belangnya, terlihat aslinya ketika terjadi hal-hal seperti ini. Nah, ini pentingnya. Kalau kalian pernah menghafal Quran, pasti tahulah. Kita hafal Quran, baru kita sering mendengarkan musik, terus lalai dengan musik. Kacau hafalan kita. Rusak hafalan kita. Nggak bisa, memang dia tidak bisa dicampurkan. Jadi itu suatu hal yang wajar. Jikalau seorang yang telah menghafal Al-Quran, terus dia menutup telinganya, tidak mau mendengarkan musik-musik, tidak mau mendengarkan lagu-lagu, ya wajar-wajar saja. Dia khawatir hafalannya kacau. Dia merasa lebih penting untuk menjaga hafalannya, merasa lebih penting untuk menjaga kalam Allah, menjadi penting untuk menjaga hafalan Qurannya. Karena itu yang menurut dia akan memberikan dia syafaat yang dijanjikan Allah, dijanjikan oleh Rasulullah, akan mendapatkan syafaat. Jadi wajar mereka untuk mempertahankan hafalannya. Nah, kamu yang komentar-komentar itu saya nggak yakin deh. Jangankan hafal, bacanya dulu deh. Seberapa baik sih bacaan kita? Apalagi hafalan kita. Nah, itu dia. Apalagi yang komentar-komentar tuh ngaku muslim dan lain sebagainya. Ya, kamu gimana? Hafalan kamu gimana? Bacaan kamu gimana? Ngapain komentarin orang seperti itu? Itu yang namanya disebut sebagai orang yang open-minded, pikiran terbuka, bisa menerima semua pendapat. Apaan? Bullshit kan? Omong kosong. Atau lebih mudahnya, bacot. Tau gak bacot? Masa kayak gitu aja gak ngerti? Komentarin hal yang kayak gitu. Dididik dari kecil sesuatu yang salah. Waduh, kan bahaya omongan kayak gitu kan. Nah, ini nih yang sebenarnya, waduh, gak ngerti deh kok bisa mereka seperti ini gitu. Bagi kita yang ngerti, bagi kita yang sudah pernah merasakan menghafal Quran, bagi kita yang tahu bagaimana, atau bagi mereka yang mengambil pendapat musik itu haram, ya wajar kan. Dan itu memang ada ajarannya di dalam Islam. Ada ulama yang berpendapat, jikalau mereka mengajarkan itu kepada santrinya, bukan itu ajaran yang salah, bukan ajaran itu intoleran, bukan ajaran radikal. Mudah banget ngecap orang kayaknya, dikit-dikit kayak gitu, kacau banget kayak. Nah, ini saya waduh, gak enak banget ngelihatnya kayak gitu, komentar-komentarnya, terus juga dikomentarin gitu. Please lah, kalau memang aku pikiran terbuka, pasti bisa menerima pendapat orang-orang yang menyatakan musik itu haram. Ya biasa aja lah gitu. Saya sendiri pribadi mengakui bahwa sesungguhnya ketika saya sering mendengarkan musik, hafalan saya susah saya jaga gitu. Meskipun saya masih sering dengerin musik, tapi bukan berarti saya menyatakan orang yang menyatakan musik itu haram menjadi salah, kan enggak. Karena saya tahu efeknya memang buruk buat hafalan gitu loh. Membuat kita lalai, hafalan kita kacau, susah untuk murojaah, susah untuk mengulang hafalan, susah untuk mempertahankan hafalan. Itu memang harus diakui. Nah, dan buat adik-adik santri, mudah-mudahan mereka semua senantiasa dijaga Allah, senantiasa sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafal, menjaga hafalannya. Dan buat orang-orang ini semoga diberikan hidayah yang telah memberikan komentar-komentar buruk, komentar negatif kepada santri-santri di sini. Ya, demikian. Jikalau kamu merasa konten ini bermanfaat dan channel ini bermanfaat, silahkan share dan subscribe. Dan jikalau kamu ada yang ingin didiskusikan, silahkan komen di bawah. Silahkan mari kita berdiskusi. Mudah-mudahan bermanfaat konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.